Halo Bapak Ibu yang baik, saya Coach Sugeng Santoso, founder dari Potensia Institute, sebuah lembaga yang saya dirikan untuk membantu Anda yang ingin memulai bisnis dan atau Anda yang ingin mengembangkan bisnis Anda ke tingkat sukses yang lebih lanjut. Selama bertahun-tahun, kami sudah membantu ribuan pemilik bisnis sukses seperti Anda untuk mengembangkan bisnis mereka ke tingkat sukses yang lebih lanjut. Selamat datang di channel kami, Potensia Institute, dalam program Ask Me Anything. Dalam program ini, Anda bebas bertanya apa saja mengenai semua permasalahan bisnis Anda, dan saya akan mencoba menjawabnya sesuai dengan kapasitas saya. Nah, kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Darmawan. Kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Coach Sugeng, bagaimana cara memberikan nilai tambah atau added value di dalam bisnis, terutama beliau menjual produk-produk yang beliau sebut sebagai common product, ya, produk-produk mungkin komoditi, ya, menurut beliau, dan kemudian yang harganya sudah ditentukan oleh market. Jadi seolah-olah market sudah mematok harganya, sehingga beliau sendiri mungkin masuk ke dalam perang harga bersama para kompetitornya, oke? Nah, untuk menjawab pertanyaan yang seperti ini, pertanyaan saya yang harus saya tanyakan dulu kepada Anda dan atau Pak Darmawan di luar sana adalah, apakah Anda ikhlas, mau, dan rela produk Anda ditentukan, harganya ditentukan oleh market? Pertanyaan ini yang harus Anda jawab terlebih dahulu. Anda sebagai business owner, Anda mau tidak nyawa Anda atau harga produk Anda ditentukan oleh market? Kalau jawabannya tentu Anda ngomong, Coach, aku gak bisa berkutik, aku ya wes lah pasrah apa adanya, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa, betul? Nah, tetapi kalau Anda mengatakan, Coach, aku nggak rela, sebetulnya aku tidak rela, bahwa aku melihat produkku ini, whatever produk Anda, sebetulnya punya potensi. Hanya sekarang masalahnya adalah mungkin Anda belum mengerti bagaimana caranya supaya produk Anda tidak selalu masuk ke dalam perang harga, banting-bantingan harga, harga diskon, harga temen, ya, ngutangin pula, nagihnya susah, betul? Oke, Anda jawab dulu pertanyaan saya ini. Anda ikhlas atau tidak? Nah, saya berharap tentunya Anda tidak ikhlas, benar? Oke, kalau Anda tidak ikhlas, mari kita lanjutkan. Kemudian ada satu lagi yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Kita samakan dulu persepsi tentunya. Sebelum kita membicarakan strategi bagaimananya how to-nya, saya akan jelaskan nanti sampai akhir bagaimana supaya Anda tidak masuk di dalam perang harga. Nah, tentunya saya ingin menyamakan dulu persepsi. Untuk Anda yang mungkin sudah mengenal apa itu added value atau nilai tambah, saya ingin Anda mereview lagi, dan untuk Anda yang juga mungkin sama sekali belum ngerti, Coach, added value itu apa sih sebetulnya? Nilai tambah itu apa sih? Gunanya kanggo opo atau Coach gitu ya? Nah, saya coba sekarang jelaskan secara singkat dan kemudian semudah mungkin ke Anda yang mungkin belum mengerti apa itu nilai tambah. Let's say ya kita bicara tentang dua perusahaan, oke? Perusahaan A dan perusahaan B, oke? Ya, kita bicara tentang dua perusahaan A dan perusahaan B. Satu perusahaan A ini, let's say kita bicara di bidang farmasi, mungkin ya, saya kasih contoh di bidang farmasi. Oke, perusahaan A ini ternyata berhasil menemukan obat kanker yang bisa menyembuhkan orang-orang yang kena kanker stadium 1, 2, 3, 4, bahkan final, dia sudah bisa disuntik obatnya, dia sembuh. Dan karena risetnya dan karena dia nggak ada pesaing, ini dia satu-satunya yang berhasil menemukan obat tadi, dia menjual satu ampulnya, satu suntikannya tadi, orang disuntik tadi sembuh, dia menjual seharga mungkin ya 5 miliar misalnya. Kira-kira barangnya laku nggak? Obatnya laku nggak dengan harga 5 miliar tadi? Saya jamin pasti laku, dan akan ada begitu banyak orang di luar sana yang sampai ngutang-ngutang, sampai menjaminkan rumahnya, whatever dia lakukan itu, tujuannya sederhana, supaya bisa disuntik obatnya dan penyakit kankernya sembuh, betul? Why? Kenapa ini laku sekali? Karena tadi dia nggak ada pesaing, dia satu-satunya, dan dia memberikan nilai ke hidup pelanggan, betul? Bahwa tadi orang itu sakit kanker, sekarang dikasih obatnya, sembuh. Mendadak dia sembuh, hidup lebih lama, happy, bisa kumpul bersama keluarga. Ya, oke, clear dulu sampai ini. Nah, kemudian perusahaan yang kedua ini, perusahaan B. Ya, ini kompetitornya dia. Nah, perusahaan B ini ternyata melakukan riset yang sama. Dan kemudian dia menemukan obat kanker juga. Oke, ini perusahaan A tadi dengan obat kanker A, ini sekarang dia menemukan obat kanker B. Nah, kemudian dia menjualnya dengan harga 500 juta. Oke, 500 juta. Nah,
Apakah perusahaan A ini akan bangkrut karena dia jual 5 miliar dan ini jualnya tadi 500 juta? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak, betul? Kenapa saya katakan bisa jadi iya, bisa jadi tidak? Kenapa saya katakan iya? Kalau ternyata obat yang ditemukannya mirip dan sama, saya garis bawain mirip dan sama, artinya podo-podo wae. Yang satu disuntik sembuh, efek sampingnya juga minim. Yang satu disuntik sembuh, efek sampingnya juga minim. Ya, efek sampingnya minim. Mungkin perusahaan A ini akan turun penjualannya. Bahkan bukan turun, mungkin habis juga, betul? Karena selisihnya bisa 10 kali lipat, betul nggak? Ya, karena apa? Nilainya sama, betul? Nilainya sama di mata pelanggan. Orang disuntik, sama-sama sembuh, efek sampingnya kecil, sama-sama seperti itu. Ya, bisa jadi perusahaan A akan bangkrut. Ya, nah, akan tetapi begini, ketika tadi si perusahaan B ini menemukan obat kanker B tadi, dan dia menjual harga 500 juta, kemudian si perusahaan A membuka datanya. Oke, let's say perusahaan A ini obat kankernya ternyata lebih murni, lebih memiliki efek samping yang minim. Artinya Anda disuntik di situ sembuh tanpa efek samping yang berarti, ya, tidak ada efek negatifnya. Tetapi di perusahaan B ini ada kemungkinan ternyata tadi ya efek sampingnya jauh lebih besar. Bisa jadi kankernya sembuh, tapi orang bisa terkena gagal ginjal. Misalnya seperti itu. Nah, kira-kira menurut Anda perusahaan A ini akan bangkrut atau enggak? Saya jamin pasti tidak, betul? Akan ada segmen-segmen yang tidak mau mengambil yang obat B ini. Kenapa? Karena beresiko gagal ginjal tadi. Orang-orang yang mungkin memiliki uang 5 miliar, ya orang-orang yang mungkin bahkan bisa menjaminkan rumahnya seharga 5 miliar tadi untuk disuntik obat kanker A ini, supaya dia sembuh dan tidak kena efek samping. Ya atau ya? Oke? Nah, sekarang kita clearkan dulu, kita samakan persepsi. Apa itu nilai tambah? Ya, apa itu added value? Added value adalah segala sesuatu yang dianggap valuable, ya bernilai oleh pelanggan Anda. Oke, dicatat. Added value adalah segala sesuatu yang dianggap valuable, ya bernilai oleh pelanggan Anda. Nah, saya kasih contoh satu lagi. Misalnya gini, Anda mencari partner bisnis, oke? Anda mencari partner bisnis. Kemudian ada 5 orang ini. Kemudian ada satu yang menonjol kejujurannya, ya kerja kerasnya, kejujuran menonjol. Kira-kira Anda akan memilih yang mana dari 5 ini? Ya, tentu Anda akan memilih yang pertama ini, betul Bapak Ibu? Nah, tetapi kalau kemudian semuanya juga 5-5-nya ya, suka bekerja keras dan jujur semua. Yang semula tadi jujur dan kerja keras itu memiliki nilai ya untuk Anda tadi karena Anda lagi mencari partner bisnis, sekarang 5-5-nya adalah jujur dan suka kerja keras. Sehingga jujur dan kerja keras sama sekali bukan nilai lagi untuk Anda. Why? Karena ternyata 5 orang ini memiliki kelebihan yang sama ya atau ya. Nah, di bisnis Anda juga sama. Ketika barang, produk, atau jasanya Anda dibandingkan dengan kompetitor Anda di luar sana, selama pelanggan menganggap produk atau jasa Anda sama dengan milik kompetitor Anda, disitulah kita yang sebut tadi, kita sebut Pak Darmawan tadi mengatakan common product, komoditas produk. Apapun bisnisnya, ketika produk atau jasa Anda jatuh ke dalam persepsi yang sama dengan kompetitor Anda di dalam pikiran pelanggan Anda, disitulah harga akan bermain cukup besar. Ya, saya garis bawain, ketika barang Anda dianggap sama dengan kompetitor, di dalam pikiran pelanggan Anda, di dalam pikiran, nanti saya jelaskan lebih detail kenapa di dalam pikiran ya, di dalam pikiran Anda, disitulah harga akan berperan cukup besar. Dan ketika itu terjadi, Anda masuk di dalam, kita sebut perang harga tadi. Dan harga yang menentukan adalah pelanggan Anda. Nah, oke, sekarang kita kembali lagi kepada pertanyaan saya tadi yang pertama. Anda ikhlas nggak diperlakukan seperti itu? Oke? Kalau saya yakin Anda pasti tidak mau, betul nggak? Anda ingin bisnis Anda bisa terus berkembang, profit, dan jangka panjang, ya atau ya? Nah, untuk itu saya berharap Anda bersedia ya untuk mulai memikirkan bisnis Anda dengan lebih serius. Artinya apa? Anda sebagai business owner bertanggung jawab secara penuh untuk bersedia memikirkan bisnis Anda supaya tidak dianggap sama lagi dengan kompetitor Anda. Oke, sampai ini saya berharap Anda sudah clear dulu apa itu added value atau nilai tambah. Oke Bapak Ibu, sekarang semua sudah clear ya. Jadi added value atau nilai tambah adalah segala sesuatu yang dianggap bernilai, bermanfaat untuk pelanggan Anda. Dan tidak semua segmen pelanggan, saya garis bawahi, tidak semua segmen pelanggan merasakan
nilai atau manfaat yang sama terhadap produk atau jasa Anda. Ya, jadi pasti ada orang-orang yang menganggap itu bernilai, dan ada segmen-segmen yang anggap, boh rak roh, aku nggak urusan karena dia tidak menganggap itu penting. Betul? Jadi Anda tidak bisa mengatakan, Coach, kalau aku memikirkan nilai tambah ini berarti saya akan mencakup seluruh orang di dunia ini. Impossible, Bapak Ibu. Karena ada satu segmen yang pasti menganggap itu sangat bernilai, ada yang menganggap itu biasa saja, ada yang mau menganggap itu malah nggak kepake. Ya atau ya? Oke, nah saya berharap ini sudah clear. Nah sekarang Coach caranya bagaimana? Oke, kita akan bagikan kepada Anda strateginya bagaimana Anda bisa menambahkan nilai di dalam produk atau jasa Anda. Ya, ini baik untuk Pak Darmawan dan atau untuk Anda. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, saya selalu membagikan begitu banyak benefit untuk Anda di dalam channel pembelajaran saya ini. Saya berharap Anda bersedia pencet tombol subscribe di channel YouTube saya ini, atau follow akun Instagram saya, Coach Sugeng Santoso, atau Anda bisa like fanpage saya di Coach Sugeng Santoso, supaya Anda bisa terus mendapatkan pembelajaran-pembelajaran secara free untuk Anda, untuk membantu bisnis Anda menjadi lebih baik, Bapak Ibu ya. Nah, oke, yuk kita mulai Bapak Ibu. Sekarang Coach caranya bagaimana memberikan added value atau nilai tambah tadi di dalam produk yang dianggap oleh Pak Darmawan sebagai common product atau produk komoditas yang harganya ditentukan oleh pasar. Tadi saya anggap Anda sudah sepakat bahwa Anda bersedia berpikir, oke Bapak Ibu? Kalau Anda sendiri sebagai pemilik bisnisnya tidak bersedia memikirkan dengan serius, ya tentunya bisnis Anda ya akan gitu-gitu aja, betul Bapak Ibu? Nah, oke, cara pertama, bagaimana Anda bisa memberikan added value atau nilai tambah ke dalam bisnis Anda. Tentunya yang pertama Bapak Ibu, ya yang pertama kita bicara tentang produk atau jasa Anda sendiri dulu. Betul? Ini yang paling penting dulu, benar nggak? Nah, ada dua pertimbangan ketika kita bicara tentang produk atau jasa dan bagaimana cara menambahkannya Bapak Ibu, menambahkan added value tadi. Ya, di dalam produk atau jasa, saya ulang kembali, ada dua pertimbangan. Yang pertama, tentu kita bicara tentang fungsi, functional. Ya, fungsi dari produk atau jasa yang Anda jual. Fungsinya apa, manfaatnya apa untuk pelanggan, itu penting, betul? Kita bicara tentang fungsi. Produk yang sama ketika Anda menyampaikan fungsinya secara berbeda di hadapan konsumen Anda, di hadapan pelanggan Anda, tentunya akan menghasilkan penjualan yang berbeda, tentunya akan menghasilkan segmen market yang berbeda. Saya kasih contoh, misalnya Anda bicara tentang bisnis kuliner. Ketika Anda bicara tentang bisnis kuliner, let's say Anda bicara tentang produk apa Pak misalnya. Oke, siomay misalnya begitu. Ya, kita bicara tentang siomay. Anda bicara tentang siomay, Anda mau letakkan di hadapan konsumen Anda sebagai cemilan anak Bapak Ibu, ya sebagai snack anak-anaknya mereka, dengan Anda letakkan tadi fungsinya Bapak Ibu, Anda sampaikan bahwa siomay kami misalnya ya low karbohidrat ya, rendah karbohidrat, mungkin 99,5% daging, ya sisanya hanya karbohidrat untuk pengikat saja misalnya seperti itu Bapak Ibu. Anda bisa letakkan di hadapan konsumen yang mungkin sedang menjalani diet ketogenik atau mengurangi karbohidrat atau menghilangkan karbohidrat di dalam kehidupannya dia, oke? Produknya bisa sama, oke? Tapi kita bicara fungsinya berbeda. Satu kita berikan untuk snack anak-anak, ya ini adalah snack untuk bekal anakmu sekolah misalnya seperti itu, ya. Yang satu kita bicara, ini siomay, ya siomay yang sama. Anda bicara tentang, ini karbohidratnya sangat rendah, less than 1%, sehingga cocok untuk Anda yang mengurangi karbohidrat, Anda yang mungkin sedang diet ketogenik. Betul Bapak Ibu? Bagaimana kalau fungsinya saya sampaikan secara berbeda di hadapan konsumen yang mungkin sedang pradiabetes atau konsumen-konsumen yang mengalami diabetes, dan kita mengatakan, ini rendah karbohidrat sehingga tidak menaikkan gula darah Anda. Ya, is that good Bapak Ibu? Produk yang sama disampaikan fungsinya secara berbeda akan memberikan nilai yang berbeda, dan tentunya segmennya juga bisa berbeda, betul? Ya, oke, yang pertama saya ulang lagi, kembali lagi, bagaimana caranya memberikan added value? Yang pertama lewat produk Anda. Pertimbangan pertama yang bisa diperhatikan, fungsi. Catat besar-besar, fungsi, oke? Fungsi dari produk atau jasa Anda. Nah, yang kedua, pertimbangan tadi, yang kedua di dalam orang membeli produk atau jasa, yang pertama tadi dia membeli fungsi,
Ya, manfaatnya apa? Yang kedua, dia membeli kualitas, betul? Ya, pertimbangkan kualitas Anda, Bapak Ibu, untuk membuat produk Anda berbeda dengan yang ada di market. Dan tentu Anda harus survei terlebih dahulu, betul nggak? Ya, Anda kan nggak bisa bisnis kemudian cuma coret-coret di meja, terus kemudian sukses luar biasa. Impossible, Bapak Ibu. Anda harus selalu terhubung dengan market. Anda harus melihat bagaimana market ini merespon produk kompetitor Anda, bagaimana market merespon produk Anda, apa kelebihan kompetitor Anda, apa yang tidak dilakukan dengan baik. Ya, saya tidak akan membahas detail di pembahasan yang hari ini. Saya akan bahas di video saya yang berikutnya. Pastikan Anda subscribe supaya Anda tidak ketinggalan. Oke? Nah, yang pertimbangan kedua tadi kita bicara tentang kualitas, betul? Anda bisa membuat produk Anda berbeda dibandingkan kompetitor Anda secara kualitas. Kalau Anda bicara tentang, coach, aku melihat kompetitorku dengan kualitas seperti ini, dan Anda tampil di produk yang sama mungkin, ya tadi kita kasih contoh siomay. Misalnya siomay Anda mungkin kualitasnya seperti ini, bisa secara rasa, bisa secara bahan baku, betul Bapak Ibu? Ya, bisa secara bahan baku, kualitasnya jauh lebih bagus, daging yang dipilihnya jauh lebih segar, lebih bagus, dan lebih enak misalnya. Anda bisa seperti itu. Oke, kualitas Bapak Ibu sekali lagi. Ingat tadi, membuat perbedaan yang pertama lewat produk, pertimbangan yang pertama, fungsi, pertimbangan yang kedua, kualitas. Karena konsumen mencari dua itu ketika membeli barang, Mbak Ibu. Satu, dia melihat fungsinya buat dia apa, yang kedua, kualitasnya bagaimana. Pertimbangkan Anda mungkin bermain sedikit lebih baik kualitasnya dibandingkan kompetitor Anda. Ingat, tadi saya coba garis bawain lagi, bahwa tidak semua segmen konsumen mendapatkan manfaat yang sama atau menganggap apa yang Anda omongkan tadi, manfaat yang Anda omongkan tadi ke mereka, itu tidak semuanya dianggap penting, Bapak Ibu. Ada yang menganggap itu sangat penting untuk dirinya, ada yang bahkan nggak peduli, ada yang mungkin bahkan, oke, aku peduli, tapi nggak punya duitnya. Nah, tugas Anda sebagai pemilik bisnis tentunya pertama, tentunya Anda menyesuaikan produk dan market Anda dulu. Saya ulang, Bapak Ibu ya, produk dan market Anda itu harus ketemu secara klik begini. Kalau di istilah kami di Potensia Institute ada produk dan market harus fit dulu, Bapak Ibu. Setelah produk dan market ini fit, atau ketemu plek kebutuhan yang mereka butuhkan dengan manfaat yang Anda tawarkan ketemu, dan memang klop, Anda akan jauh lebih mudah di dalam mengembangkan bisnis Anda, di dalam meledakkan penjualan di bisnis Anda.